Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini soleh dan solehah? Semoga selalu sehat ya. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita baca basmalah bersama-sama. Melanjutkan dari materi sebelumnya, mari kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu adil dan bijaksana. Mari kita sama-sama melihat gambar berikut ini. Di sini kita sama-sama melihat gambar kakak adik. Ada Umar yang sebelah kiri, ada Usman yang sebelah tengah, dan Ali yang di samping kanan. Sudah pasti Umar adalah kakak yang paling besar ya, dan Ali adalah yang paling kecil. Ternyata mereka sedang menonton pertandingan baseball. Kemudian mereka menaiki apa ini? Ya, menaiki papan kayu. Ketika mereka menaiki satu-satu semuanya, apakah Umar bisa melihat dengan jelas pertandingannya? Sudah pasti Umar bisa melihat pertandingan dengan jelas. Kemudian Usman bisa melihat. Ya, yang pasti Usman juga bisa melihat. Nah, tetapi coba kalian lihat Ali. Apakah dia bisa melihat? Tentu saja tidak ya, karena Ali pendek dan hanya diberi satu bangku dan tingginya kurang. Dan apa yang harus kakaknya lakukan supaya Ali bisa melihat pertandingan tersebut? Tentu saja Umar harus memberikan kotak yang dipakainya kepada Ali. Jadi, meskipun Umar tidak memakai kotak, Umar masih bisa melihatnya kan? Dan akhirnya Ali juga bisa melihat pertandingan tersebut karena dia memakai dua kotak, sehingga dia tingginya hampir sama dengan kakak-kakaknya. Dari gambar yang tadi berhubungan dengan materi yang akan kita bahas hari ini, yaitu adil. Adil adalah suatu sifat dalam kehidupan sehari-hari yang membagi sesuatu dengan sama rata. Bentuk-bentuk adil diantaranya, yang pertama, adil yang berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya. Maksudnya adalah menempatkan sesuatu sesuai dengan jumlah, takaran, atau haknya, dan tidak berat sebelah namun sesuai. Selanjutnya yang kedua, yaitu adil yang berarti sama. Maksudnya adalah memperlakukan manusia satu sama lain dengan perlakuan yang sama. Misalnya, seorang yang berbuat jahat harus dihukum tanpa memandang kedudukan dan kekayaan. Tidak dibenarkan jika yang mencuri orang miskin dan lemah dihukum dengan seberat-beratnya. Sebaliknya, jika yang mencuri harta itu adalah seorang pejabat, maka ia lolos dari jeratan hukum. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 58. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Inna Allah ni'imma ya'idhukum bih. Inna Allah kana sami'an basira. Artinya, sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah yang mendengar dan melihat. Quran Surat An-Nisa ayat 58. Selanjutnya yang ketiga, yaitu adil yang berarti seimbang. Maksudnya adalah menempatkan hak dan kewajiban dengan cara seimbang. Tidak boleh seorang majikan itu menunda-nunda gaji karyawannya. Majikan harus menjadikan karyawannya sebagai mitra dalam bekerja, bukan semata-mata sebagai mesin saja.
Demikian pula, kita harus seimbang dalam memberikan hak bagi anggota tubuh kita. Misalnya, tidak boleh banyak makan, terlalu banyak tidur, berbicara, dan tertawa. Apalagi seorang perempuan, hendaknya tidak boleh tertawa kencang, karena itu adalah melanggar adab seorang wanita muslim dan akan mematikan hati. Selanjutnya pembahasan yang keempat yaitu bijaksana. Bijaksana adalah selalu menggunakan akal budinya sesuai dengan pengalaman dan pengetahuannya. Orang yang bijaksana tidak mengucapkan perkataan yang jorok dan menyakitkan hati orang lain. Contoh dari bijaksana adalah seorang hakim dalam mengambil keputusan, dia harus tahu mana yang benar dan mana yang salah tanpa ragu-ragu. Nah, anak-anak, itulah tadi penjelasan tentang adil dan bijaksana. Tugas kalian adalah membuat gambar ilustrasi pada buku gambar atau kertas HVS yang menggambarkan anak pemaaf, bertanggung jawab, adil, dan bijaksana. Selamat berkreasi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.